Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 27 Mei 2023. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Bukti nyata kita masih sehat, bisa dipelihara sama Tuhan, bisa bernafas, bisa hidup sampai saat ini menjelang hari akhir di bulan Mei. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Besok hari Minggu dan harinya Tuhan. Setiap kita mari beribadah kepada Tuhan. Selagi kita sehat, selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup, mari hiduplah untuk Tuhan. Karena Tuhan berkata, selagi hari siang, mari kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Selagi waktunya malam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 9 ayat 4. Selagi Tuhan berikan kesempatan, selagi Tuhan berikan kita sehat, mari hiduplah bagi Kristus. Mencari perkenanan Tuhan, mencari firman Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, setiap kita berbondong-bondong mencari Tuhan. Dan saat ini juga sebelum kita beraktivitas apapun, kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan Yesus, sebab hanya dekat dengan Tuhan Yesus kita merasa aman, damai, sejahtera. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan turun bersama kita semua. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus aku merasa damai, tentram, sukacita. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Bersama dengan Yesus aku merasa tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat ke-7 dan 8 dan 9. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan,
kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna. Nama Yesus yang maha kudus, maha mulia. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Tuhan, kuduskan mulutku, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Ampuni segala dosa kami Bapa, segala salah kami dalam nama Yesus. Berfirman Bapa, biar pagi ini adalah pagi yang terindah karena Yesus bersama kami. Kami mau melangkah di dalam rencana-Mu Tuhan, sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Engkau di surga buat selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala kali Bapa, hanya bagi Engkau Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023, merupakan Sabtu yang terakhir di bulan Mei. Minggu depan adalah bulan Juni. Besok hari Minggu harinya Tuhan setiap kita, mari kita mau berbondong-bondong beribadah kepada Tuhan, karena besok hari Minggu adalah hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta hari ke-50 Yesus telah bangkit. Dan Yesus 40 hari ada di muka bumi, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasa mujizatnya, dan ada janji Bapa supaya kita jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya supaya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena janji Tuhan ada Roh Kudus menyertai kita, dan janji Bapa Tuhan akan datang kembali, akan mengangkat kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Mari kita ikuti firman. Saya sebagai hamba Tuhan mendorong Bapak Ibu, mari kita sama-sama anak Tuhan Yesus. Jangan kita kalah dengan kedagingan, jangan kita kalah dengan perkara dunia, tapi kita tampilin memenang, saudara. Bela Yesus, karena Yesus bersama kita. Janji Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kita, dan kita diam saja. Arti diam, membangun persekutuan Tuhan. Kita duduk diam, tidak membangun kekuatan secara daging, tapi andalkan Tuhan, sumber kekuatan kita. Seperti dalam pujian tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itu yang ke-6, Mazmur 62 ayat yang ke-6 dan 7 saya mau baca. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di harapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bukti nyata saya sehat. Sampai detik ini saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. 62 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan.
Ya, bukan waktu yang sebentar. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Membuktikan Yesus yang kita sembah, Yesus yang ada di dalam kehidupanku adalah Yesus yang hidup. Dia senantiasa bersama dengan kita. Asal kita meresponi, ayo kita mendekat dengan Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Hanya kepada Dia sumber kekuatan kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Yesaya pasal 36. Puji Tuhan. Yang berkaitan dengan tema, kami berharap kepada Tuhan Allah kami. Ya, harus berharap. Tidak berharap, kita terkutuk, kita hancur, kita gagal. Ya, sebab hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Mari kita baca Yesaya pasal 36 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ke-16 zaman Raja Hizkia, Masjula, Sanherib, Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Inilah jelas. Dari ayat 1 sudah dikatakan Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Banyak anak Tuhan direbut oleh iblis, banyak yang murtad. Karena hidup ini adalah sebuah peperangan. Hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan perjuangan. Seperti dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Maka pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan, jangan pakai akal. Jangan andalkan kekuatan lain atau pergi ke dukun, pergi ke orang pinter, pergi ke siapa. Jangan. Lari hanya kepada Yesus, sumber kekuatan kita. Lihat berikutnya kita baca yang kedua. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lagis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia. Disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas jalan raya kepada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna pantera negara, serta Yoab bin Asaf bendara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan diri saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Kepada siapa engkau berharap? Ini tantangan. Ya, Raja Asyur menantang Raja Hizkia, Raja bangsa Israel, Raja Yehuda. Ya, terus apa akibatnya, saudara? Kita lihat sini. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkolah itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah inilah kamu harus menyembah, menghina Tuhan, saudara. Dia pikir Tuhan kita siapa. Maka tetap kita katakan sambil tema, kami berharap kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab daripadanya lah letak kekuatan kita. Maka sekarang ayat 8, baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Kami akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dia dan pihakmu orang-orang mendengar dan coba ini. Taruhan, saudara. Ditantang Tuhan kita seperti Raja Daud melawan Raja Goliat. Raja Daud berkata, engkau bawa tombak lembing dan pedang. Tapi kata Daud, aku membawa nama Allah bangsa Israel yang kau tantang itu. Dalam nama Yesus. Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Gak ada, saudara. Maka kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekat dengan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tampil lebih dari pemenang. Ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira Tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekalipun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya. Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkan. Itu kita andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, semuanya kita ada kemenangan. Lalu berkata Eliakim, Sebna dan Yoab kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hambamu ini, sebab kami mengerti. Tapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil dengar oleh rakyat yang ada di atas tembok.
Tapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan minum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berusulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaikan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Jangan Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Coba ini, tantangan tuh saudara, ditantang soal Tuhan tidak bisa menolong. Ya, jadi dia membalik. Iblis selalu sifatnya membalik. Lihat waktu si Hawa dibohongi oleh iblis. Padahal Tuhan sudah katakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan itu buah pohon baik dan jahat. Tapi dibalik oleh iblis. Memang iblis itu raja pembohong. Kita tidak boleh dekat dengan Tuhan, itu maunya iblis. Tapi komitmen kita, apapun keadaan, tetap kita dekat dengan Tuhan. Ya, ayat 16. Jangan dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Ada karena perjanjian penyerahan dengan aku, dan datang keluar kepadaku, maka setiap orang daripada akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumur. Ini lihat ini, diputar balik sama iblis. Jangan dengarkan Hizkia, dia bilang, ya. Nanti justru kalau dia tidak dengar, malah setiap orang daripada makan bohong semua, makan pohon anggurnya dari pohon aranya serta minum dari bohong, janji-janji palsu iblis itu. Ya, jangan kena tipu daya iblis, Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis, tapi mari kita mau dekat dengan Tuhan. Ayat 17, sampai ku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan air anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur. Ini semua bohong, tipuan, omongan iblis palsu, janji palsu. Dunia selalu memberikan janji yang palsu. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamad dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sephaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapa di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Wah, nantang Tuhan dia. Perhatikan berikutnya. Tapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu jawab dia. Amin. Mari kita berdiam diri. Pada waktu kita punya masalah, seolah-olah tantangan begitu berat. Seperti kemarin saya pada waktu beberapa yang lalu, saya punya HP sudah di-hacker itu sudah. Saya menangis kepada Tuhan, saya diam. Saya melangkah bersama dengan Yesus. Dan saya serahkan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan kemenangan sampai saat ini. Semua email saya pulih, semua beres dalam nama Yesus. Dan tidak ada tuh dampak apapun. Saya juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Dan saya juga berdoa hacker, bertobat itu hacker. Percayalah kepada Tuhan, karena tidak ada juru selamat selain hanya Yesus. Ayat yang terakhir 22, ya. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah ke Palestina, dan Sebna panitera negara, dan Yoa bin Asap bendahara negara menghadapi Hizkia dengan pakaian koyaknya, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Demikian firman Tuhan kita baca dengar, Yesaya pasal 36 ayat 1 sampai 22. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Nanti malam kita baca lagi pasal 37. Terus kita berurutan sampai kitab Nabi Maliaki. Terus kita baca lagi sampai Yesus datang. Kita mau setia. Biarpun dunia menggoda kita supaya seolah kita jauh dari Tuhan, jangan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini di bawah kuasa si jahat. Tidak pernah berhenti kita menghadapi tantangan, godaan, cobaan. Tapi demikian sama halnya, begitu cobaan datang, kita juga datang kepada Yesus, dekat dengan Tuhan, hampiri Tuhan. Maka pentingnya saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu pagi malam firman Ali sampaikan sebelum kita beraktivitas. Mari kita datang kepada Yesus. Besok hari Minggu harinya Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan pernah jauh, jangan beri celah kepada iblis, tapi senantiasa kita berikan waktu hanya buat Yesus. Hanya dekat Allah saja aku rasa damai, tenang, tentram, daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia ku
gunung batuku. Amin, haleluya. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selamanya. Mari kita semakin dekat dengan Yesus. Hanya dekat dengan Bapakku Tuhan Yesus, aku merasa damai, aman, tentram, sukacita bersama Yesus. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selamanya. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa, komit dengan Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita mari bergaul karib dengan Tuhan, alami percobaan dengan Tuhan, dan Tuhan semua memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.